Kekayaan alam Indonesia merupakan salah satu potensi yang selalu menjadi nilai jual bagi masyarakat tersendiri, serta tak kalah penting bagi negara lainnya untuk mengetahui hal tersebut. Tak hanya sebagai negara berkembang saja, tetapi seberapa besar keunikan dan keragaman dari sisi budaya maupun agamanya. Ribuan pulau dengan berbagai macam perbedaannya dan terbentang luas keindahan alamnya menjadi tugas penting untuk memajukan perekonomian serta memanfaatkan potensi yang sudah ada. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Sebagai salah satu pulau terbesar yang masih kaya akan sumber daya alamnya dan terus berusaha menggali kemampuan sumber daya manusianya untuk menjadikan Pulau Kalimantan menjadi tempat yang strategis yang dibutuhkan sebagian masyarakat Indonesia untuk bekerja. Saya akan membahas tentang salah satu wilayah terluar dari Indonesia yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau Sebatik yang menjadi pulau kecil di ujung Kalimantan merupakan salah satu wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang secara legal merupakan wilayah sah milik Republik Indonesia yang mempunyai sebutan satu pulau, dua tuan. Mari kita lihat apa aja sih keunikan maritim untuk dijelajah, baik itu kekayaan alam dan budaya yang menjadikan Pulau Sebatik begitu istimewa. Sebelum memulai, kata pepatah tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, perkenalkan saya Kasmawati dari Provinsi Kalimantan Utara. Kehidupan masyarakat di Sebatik sangat terkait dengan laut. Banyaknya dari mereka yang menjalankan profesi sebagai nelayan, pelaut, atau bekerja di sektor pariwisata laut. Budaya maritim menjadi bagian integral dari identitas lokal di pulau ini. Sebatik itu ditandai dengan semakin menggeliatnya usaha di sektor perikanan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan budidaya ikan, baik ikan laut maupun rumput laut yang syarat manfaat dan berdaya jual tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil survei tahun 2013 itu menunjukkan bahwa di wilayah Sebatik terdapat 1.116 rumah tangga yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan dan sebanyak 1.094 rumah tangga melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Meski kekayaan bahari di perairan Sebatik cukup melimpah dan aktivitas budidaya dan penangkapan ikan menggeliat, namun nilai jual ikan hasil tangkap ataupun budidaya di Sebatik sangat dipengaruhi oleh sistem perdagangan lintas batas yang sebagian besar dipengaruhi oleh dermaga Tawau, Malaysia. Dengan kata lain, hasil tangkapan ikan nelayan Sebatik diberi harga yang sangat murah di pasaran Tawau dengan alasan ukuran dan kualitas ikan hasil tangkap yang tidak memenuhi standar, khususnya dalam hal pengemasan pengolahan ikan. Padahal, jika dikelola dengan baik, nilai jual hasil tangkapan nelayan bisa berdaya jual tinggi karena kualitas ikan di perairan Sebatik yang berkualitas. Sementara itu, dalam hal transaksi ekonomi, masyarakat Sebatik terbiasa menggunakan ringgit dibanding rupiah yang paling banyak digunakan dan menjadi alat tukar utama yang bertransaksi di sejumlah pasar tradisional Sebatik. Hal itu tidak lepas dari banyaknya barang-barang buatan Malaysia yang beredar dan digunakan masyarakat. Meskipun di satu sisi ketergantungan kepada Malaysia menguntungkan dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, namun di sisi lain ketergantungan ini jelas merugikan Indonesia dan menjadi ancaman bagi ketahanan sosial masyarakat karena secara ekonomi masyarakat Sebatik menjadi bagian dari Malaysia yang lambat laun akan menggerus rasa nasionalisme maupun mengurangi potensi ekonomi di perbatasan. Oleh karena itu, selain meningkatkan infrastruktur, pemerintah perlu menjamin nih ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terbatas dan dianggap penting.
Ekosistem mangrove juga hadir di sepanjang pantai Pulau Sebatik. Mangrove ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pantai, menyediakan habitat untuk berbagai spesies laut dan darat, serta menyediakan perlindungan bagi hutan bakau yang sensitif. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat, baik itu dari fungsi fisik, fungsi ekonomis, maupun fungsi biologis. Fungsi fisik ekosistem mangrove itu digambarkan dengan menahan ombak, angin, dan instruksi air laut. Fungsi biologi ekosistem mangrove adalah sebagai tempat pembiakan berbagai jenis kehidupan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan hewan lainnya. Ekosistem mangrove juga merupakan habitat kehidupan satwa liar seperti monyet, biawak, dan burung. Fungsi sosial ekonomi dari ekosistem mangrove adalah adanya kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan mangrove untuk mencari kayu dan mendirikan tempat wisata alam. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan telah mendorong upaya-upaya konservasi di Pulau Sebatik. Program-program seperti penanaman kembali terumbu karang dan patroli penegakan hukum laut membantu menjaga keberlanjutan ekosistem laut di sekitar pulau ini. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam Pulau Sebatik dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Di suatu kawasan perlu dimanfaatkan secara intensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Meskipun demikian, pemanfaatan yang dilakukan harus memperhatikan unsur kelestariannya. Untuk itu, maka yang diperlukan bukan sekadar bagaimana sih meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya yang ada, tapi melainkan juga bagaimana menjaga kelestariannya, sehingga potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk itu, agar hal yang demikian dapat dilakukan, maka diperlukan pengelolaan yang baik. Keunikan maritim di Sebatik mencerminkan hubungan yang sangat kompleks antara manusia dan laut, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya alam. Dengan semua keunikan dan potensi yang dimilikinya, Pulau Sebatik merupakan sebuah destinasi yang menarik untuk dijelajahi bagi para pecinta laut, budaya, dan petualangan. Dari keberagaman hayatinya yang memukau hingga jejak sejarah dan budaya lokal yang kaya. Setiap sudut pulau ini menawarkan pengalaman yang mempesona. Jadi, jika kalian mencari petualangan yang tak terlupakan, jangan ragu untuk menjadikan Pulau Sebatik sebagai destinasi berikutnya.